Pro 1 RRIND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. 100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 RRI ND dari kawasan Jalan Duri nomor 1 ND. Masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Florata pagi ini ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 November 2023. Dan pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesi wawancara kita ya di Florata pagi ini untuk edisi hari ini. Topik pertama yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Rumah Sakit Adonara ya, yang hari ini akan diresmikan dan mulai beroperasi begitu ya. Seperti apa informasi selengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan penjabat Sekda Flores Timur, Petrus Pedomaran, melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Pak, selamat pagi pendengar setia RRI ND. Semangat. Iya. Hari ini Rumah Sakit Adonara akan diresmikan begitu Pak Petrus ya? Ya, betul sekali. Puji Tuhan, harapan kita bersama hari ini bisa diresmikan oleh Bapak Bupati Flores Timur. Setelah cukup lama ini ya, Pak, proses pembangunannya dimulai sejak tahun 2012 begitu Pak Petrus ya? 12. Ya. Betul. Jadi pendengar setia RRI ND, untuk Rumah Sakit Pratama Adonara, sebagaimana yang kita ketahui bersama, titik pembangunannya dimulai dari tahun 2012 dengan seluruh dinamika dan proses pengerjaan pembangunannya sampai pada 2018 terhenti karena ada persoalan teknis pelaksanaan kegiatan. Dan puji Tuhan, sejak kehadiran Bapak Penjabat Bupati Flores Timur, Bapak Turis Alexander Rihi di tahun 2022, ini bisa diselesaikan berkat sinergitas seluruh stakeholder dalam penyelesaian pembangunan Pemkab Flores. Oke, baik. Dan akan langsung beroperasi hari ini juga begitu Pak Petrus ya? Betul. Jadi untuk hari ini launching dan untuk sampai pada launching hari ini, memang perlu dilakukan persiapan untuk setidaknya ada standar minimal yang harus dipenuhi, baik dari aspek sarpras, sarkesnya, arkesnya, sumber daya manusia, struktur, dan juga yang paling penting adalah dukungan seluruh masyarakat dan seluruh elemen di Pemkab Flores Timur, khususnya di Adonara, untuk bisa beroperasi. Dan untuk saat ini standar minimal untuk pelayanan operasi kita sudah cukup siap untuk bisa di launching. Oke, baik. Jadi dari infrastruktur, kemudian alat kesehatan, tenaga kesehatan dan lain-lain ini semua sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan begitu ya, dan siap beroperasi. Ada berapa dokter Pak Petrus yang sudah siap bertugas? Saat ini ada saat ini ada 4 dokter yang sudah berada di Rumah Sakit Pratama dan 52 tenaga pendukungnya, para medis dan seluruh tenaga pendukung. Ada dokter spesialis juga yang sudah siap bertugas? Ada. Dokter spesialis apa saja spesialis. Pak Petrus? Penyakit dalam, satu penyakit dalam. Tiganya dokter umum. Oke, baik. Dan ini kabar baik tentunya ya untuk masyarakat di Adonara, tidak perlu menyeberang lagi begitu ya setelah beroperasinya Rumah Sakit Adonara ini Pak Petrus ya? Ya, betul. Jadi Rumah Sakit Adonara ini konsep awal itu untuk memberikan pelayanan untuk
wilayah Adonara dan sebagian dari Pulau Solor, Solor bagian timur. Itu konsep awal. Sehingga ini selain untuk pendekatan pelayanan, sesungguhnya sesuai dengan harapan dari Bapak Bupati bahwa ini juga menjadi sebagai mercusuar untuk menarik dan memicu seluruh perkembangan atau perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di wilayah Adonara dan sebagian Pulau Solo. Okay. Dan ada tambahan masih juga Pak Bupati juga sudah memperjuangkan untuk di Pulau Solor tahun depan. Di dalam menunda kami juga sudah terinput pembangunan rumah sakit pertama Solor. Itu lengkap dari fisik sampai dengan isinya semua. Kurang lebih sekitar 60 miliar lebih itu tahun depan. Mudah-mudahan kita doakan bersama bisa dibangun rumah sakit pertama Solor. Oke, jadi ini benar-benar digenjot begitu ya, pembangunan untuk fasilitas kesehatan begitu ya untuk masyarakat di Flores Timur begitu ya. Dan total anggaran nih Pak Sekda yang sudah dihabiskan begitu dari 2012 sampai dengan peresmiannya ini sudah seberapa besar begitu? Kalau dari surplusnya dari fisiknya kurang lebih sekitar 12 miliar. Sekitar 12 miliar. Sementara untuk kesiapan Sarkesnya sekitar 7 miliar. Oke, baik. Dan ini pemilihan hari ini, peresmiannya ini, apakah memang karena izinnya sudah keluar atau memang ada alasan tertentu pemilihan tanggalnya di 11 November ini Pak Sekda? Sebetulnya memang harus ada pemenuhan syarat administrasi, baik dari Kemenkes maupun dari instansi provinsi itu sudah terpenuhi semua. Dan pemilihan hari ini sebenarnya momentum lanjutan dari tanggal kemarin. Jadi kemarin hari pahlawan, kita tentukan hari ini hari yang dipilih sendiri oleh Bapak Jawa Flores Timur, dan sepertinya hari ini momentum kita masih mengenang seluruh spirit jasa kepelawanan seluruh penjasa di negara kita dan juga kami kira di bumi Flores Timur. Jadi harus kita munculkan spirit seluruh penjasa dan pejuang dalam pembangunan rumah sakit atau seluruh pelayanan di Flores Timur. Oke, baik. Dan tadi dikatakan bahwa ini sudah memenuhi standar minimal begitu. Ini kedepannya nih masih akan terus berproses begitu pemenuhan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan lain sebagainya begitu Pak Petrus. Siap. Target Bapak Penjabat Bupati adalah segera menghilangkan kata Pratama menjadi D, rumah sakit tipe D. Sehingga kita terus mengejar, kita dipacu untuk mengejar sampai memenuhi syarat untuk bisa berubah dari pertama ke D, dan itu target untuk tahun depan. Oke, baik. Hari ini jam berapa nanti peresmiannya Pak Petrus? Jam 10. Jam 10 ya? Pagi ini. Dan ini kita sedang bergerak menuju tempat acara sekarang. Oke, dan nanti akan diresmikan oleh siapa Pak Petrus? Oleh Bapak Bupati Flores Timur, Bapak Doris Alexander Hi. Oke, baik. Terakhir Pak Petrus, ini pesannya untuk masyarakat Flores Timur, masyarakat Adonara, silakan terkait dengan diresmikannya rumah sakit Adonara ini. Baik, terima kasih pendengar RRI ND yang setia, khususnya masyarakat Flores Timur, teristimewanya masyarakat di wilayah Pulau Adonara. Pertama, atas nama Bapak Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, saya patut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh dukungan sehingga rumah sakit yang dari 2012 bisa kita tuntaskan pembangunannya dan hari ini kita bisa launching. Jadi sekali lagi terima kasih. Ini bukan pekerjaan seorang bupati, tetapi kehadiran Bapak Bupati telah merangkum, mengajak kita semua untuk satu dalam spirit untuk kita menyelesaikan sakit Adonara, dan hari ini kita bisa launching. Yang kedua, mohon dukungan dan juga support dari kita semua sehingga ke depan setelah launching ini
rumah sakit ini bisa beroperasi, bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan harapan masyarakat dan juga sesuai dengan standar-standar yang diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik. Kali ini, mari kita memberikan dukungan bersama. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Sekda, terima kasih waktunya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk peresmiannya dan salam untuk Bapak Bupati Flores Timur ya. Terima kasih, salam hormat, tetap semangat, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan pejabat Sekda Flores Timur Petrus Pedomaran terkait dengan peresmian Rumah Sakit Adonara ya, yang hari ini akan diresmikan dan mulai beroperasi begitu, dan tentunya ini kabar baik ya untuk masyarakat Adonara yang mungkin selama ini mengalami keterbatasan begitu ya dalam melakukan pengobatan ketika di puskesmas begitu ya, kekurangan sarana prasarana kesehatan akhirnya harus menyeberang begitu, dan sekarang Rumah Sakit Adonara sudah hadir begitu di sana dan sudah semakin dekat begitu ya akses mereka, dan semoga ini terus akan berproses untuk memenuhi fasilitas baik itu alat kesehatan, kemudian juga tenaga kesehatan. Dan juga tadi disampaikan juga pendengar ini akan berproses sementara ini dan targetnya tahun depan ya Rumah Sakit di Pulau Solar juga nih ya yang akan beroperasi begitu, yang akan diresmikan juga. Kami nanti akan hadirkan juga informasi lainnya untuk Anda pendengar di Florata pagi ini ya. Untuk Anda yang saat ini sedang bersama Pro 1 RRI ND, Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon, melalui WhatsApp juga. Untuk menyampaikan beragam informasi atau menanggapi topik-topik yang kami hadirkan untuk Anda di Florata pagi ini ya, untuk edisi hari ini pendengar. Masih ada topik wawancara lainnya yang akan kami hadirkan di Florata pagi ini untuk edisi hari ini terkait dengan Keuskupan Agung ND yang menghimbau umat untuk tidak menyebarkan informasi hoax ya. Nanti kita akan bersama dengan Romo Yohanes Stefanus Lando PR, Sekjen Keuskupan Agung ND. Tetap di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7. Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.